Ya, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai unit 8, yaitu mengenai media pembelajaran kontekstual berbasis teknologi. Namun sebelumnya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat serta karunia sehingga kita dapat berkumpul dalam Zoom pada hari ini. Tak lupa salat dan salam marilah kita limpahkan dan curahkan ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Mr. Umar Rais selaku pengampu media pembelajaran dan teman-teman sekalian yang saya banggakan, kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini ada Rizky Tarastu Fitriani, ada Rofiani, ada Sabila Malia Putri, Sabila Khairunisa, Salma Ramadanti, dan Ria Istitrian. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu kami akan langsung saja untuk berdiskusi dan menjelaskan mengenai media pembelajaran unit kontekstual. Oke, di sini ada pengertian dari belajar. Boleh langsung saja dijelaskan oleh Ria Istitriani. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Sabila Amalia Putri. Belajar adalah proses internal dalam diri manusia. Maka, bukanlah satu-satunya sumber belajar, melainkan salah satu dari sumber belajar. ACT atau Association for Educational Communication and Technology membedakan ada 6 jenis sumber belajar. Yang pertama pesan atau kurikulum dan mata pelajaran, yang kedua orang atau guru, orang tua dan sebagainya. Yang ketiga bahan, buku, film dan lain-lain. Yang keempat teknik atau ceramah, bermain, tanya jawab, role play dan lain-lain. Yang kelima latar atau setting, pengaturan ruang, pencahayaan dan sebagainya. Dan yang keenam alat atau OHP, tape recorder dan lain-lain. Terima kasih. Oke, sama-sama Ria. Selanjutnya, kita akan beralih menjelaskan mengenai media berbasiskan komputer. Oke. Boleh dijelaskan oleh Ria Isfit Sabila Khairunisa. Oke, terima kasih moderator. Media berbasiskan komputer. Bentuk interaksi yang dapat diaplikasikan antara lain 1. Praktek dan latihan, 2. Tutorial, 3. Permainan, 4. Simulasi, 5. Penemuan, dan 6. Pemecahan masalah. Terima kasih. Oke, jadi tadi ada media berbasiskan komputer, ada beberapa bentuk ya. Tadi ada praktek dan latihannya dan sebagainya. Sekarang kita lanjut ke pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran. Boleh disampaikan oleh Rofiani? Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian komputer dalam kegiatan pembelajaran yang memiliki 3 tujuan. Yang pertama ada tujuan kognitif, yaitu komputer dapat mengajarkan konsep, aturan, prinsip, langkah, proses, dan kalkulasi yang kompleks sehingga cocok untuk pembelajaran mandiri. Dan yang kedua ada tujuan psikomotor, yaitu pembelajaran yang dikemas dalam bentuk games dan simulasi. Sangat bagus untuk menciptakan kondisi dunia kerja. Dan yang terakhir, tujuan afektif, yaitu akan terpenuhi jika program dirancang secara tepat dengan member potongan klip suara atau video yang menggugah perasaan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, itu dia 3 tujuan, ada afektif, kognitif, dan psikomotor.
Oke, selanjutnya ini ada kegiatan-kegiatan pembelajaran boleh disampaikan oleh Rizky Tarestu. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menyampaikan tentang kegiatan pembelajaran dan pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran efektif berkaitan langsung dengan keberhasilan pencapaian pengalaman belajar. Pembelajaran efektif menguatkan praktek dalam tindakan dan mengintegrasikan komponen-komponen kurikulum inti. Lalu yang kedua, pembelajaran efektif menemukan ekspresi terbaiknya ketika guru berkolaborasi untuk mengembangkan, mengimplementasikan, menemukan praktek mengajar yang profesional. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada cara dalam memilih bentuk pembelajaran. Boleh langsung disampaikan saja oleh Komar Ramadantik. Terima kasih Sabila Amalia Putri. Di sini saya ingin menjelaskan tentang variabel dalam memilih bentuk pembelajaran. Hasil dan pengalaman belajar siswa yang diinginkan, urutan pembelajaran yang selaras, deduktif atau tingkat pilihan dan tanggung jawab siswa, keterbatasan praktek pembelajaran yang ada, dan pola interaksi yang memungkinkan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, di sini ada beberapa komponen seperti guru, peserta didik, dan pembelajarannya. Peran-peran guru, yaitu salah satunya memperhatikan bersikap positif, mempersiapkan isi materi dan praktek pembelajarannya, memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap siswa, dan sadar akan hubungan guru, siswa, dan tugas masing-masing, serta konsisten memberikan umpan balik positif pada siswa. Di sini juga selain peran guru, ada peran siswa. Yang pertama, tertarik pada topik yang akan dibahas. Siswa harus dapat melihat relevansi topik yang akan dibahas, terus juga merasa aman dalam lingkungan sekolah, serta siswa mengharuskan terlibat dalam pengambilan keputusan belajarnya serta harus memiliki motivasi. Terus juga di sini ada tugas pembelajaran. Tugas pembelajaran adalah spesifik dan dapat dikelola dengan baik. Terus kemampuan yang dapat dicapai dan menarik bagi siswa secara efektif, melibatkan siswa dan bersifat menantang dan relevan dengan kebutuhan siswa. Oke. Oh, ada lagi ternyata ya. Ini tentang apa sekarang? Tentang kerangka pengajaran atau model-model pembelajarannya, strategi pembelajaran. Mungkin boleh disampaikan oleh Sabila Khairunisa. Terima kasih moderator. Di sini saya akan menyampaikan kembali tentang kerangka pengajaran. Model-model pembelajaran, satu menggambarkan tingkat tes tuas dari praktek pendidikan dan berbasis orientasi filosofi pembelajaran. Dua, digunakan untuk menyeleksi dan menyusun strategi pembelajaran. Tiga, Joyce dan Well 1986 menyatakan ada 4 jenis model pembelajaran, yaitu model proses informasi, personal, interaksi sosial, dan model behavior. Strategi pembelajaran diantaranya, 1. Dalam tiap model terdapat berbagai strategi. Strategi adalah rencana untuk mencapai tujuan. Strategi mengacu pada pendekatan yang dilakukan guru. Dan strategi ada yang langsung dan tidak langsung. Terima kasih. Terima kasih Sabila. Khairunisa. Wah, masih banyak lagi ternyata. Di sini ada metode pembelajarannya, ada strateginya, dan masih banyak lain mungkin bisa disampaikan oleh Rizky Tarestu Fitriani. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan kembali menyampaikan tentang metode pembelajaran, strategi pengajaran, ciri utama media, yakni visual, gerak, dan suara, dan juga pertimbangan pemilihan media. Yang pertama, yaitu metode pembelajaran. Metode pembelajaran membuat situasi khusus di mana guru dan siswa dapat terlibat dalam proses pembelajaran. Biasanya, metode digunakan melalui salah satu strategi. Yang kedua, strategi pengajaran. Strategi pengajaran langsung, ada strategi pembelajaran tidak langsung, strategi pembelajaran interaktif,
strategi pembelajaran melalui pengalaman, dan yang terakhir ada strategi pembelajaran mandiri. Lalu di sini ada ciri utama media, yakni visual, gerak, dan suara. Di klasifikasi media yaitu audio visual, gerak ataupun diam, lalu visual gerak diam, dan yang terakhir adalah audio cetak. Yang terakhir, di sini saya akan menyampaikan tentang pertimbangan pemilihan media. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai, karakteristik siswa atau sasaran. Yang kedua, jenis rangsangan belajar yang diinginkan. Yang ketiga, keadaan lingkungan setempat. Dan yang terakhir adalah luas jangkauan yang dilayani. Terima kasih. Oke, terima kasih Rizkita. Selanjutnya mungkin ini yang terakhir ya, mengenai teknologi informatika. Mungkin bisa disampaikan kembali oleh Rofiani. Silakan. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informatika. Teknik informatika berkembang pesat hingga merambah ke dunia pendidikan, ditandai dengan munculnya berbagai inovasi dan kreasi dalam proses penyampaian bahan ajar. Penggunaan teknologi informatika dalam pembelajaran. Yang pertama ada course management atau yang bisa membantu mengajar maupun peserta didik dalam melakukan interaksi, kooperasi maupun komunikasi. Yang kedua ada virtual class, yaitu proses belajar mengajar dilakukan dari jarak jauh. Yang ketiga, knowledge portal atau sekumpulan alamat web yang memiliki berbagai referensi disiplin ilmu. Dan yang terakhir ada cyber community, yaitu kegiatan yang menggunakan internet. Terima kasih. Oke, terima kasih Rofiani yang sudah memaparkan mengenai teknologi informatika. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan oleh kelompok 1. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan, karena sesungguhnya kami hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.